Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatifah dengan NPM 202043570039. Jurusan Teknik Informatika dari Unindra. Hari ini saya ingin mempresentasikan dengan tugas akhir yang telah saya buat dengan judul penerapan metode forward chaining pada sistem pakar untuk konsultasi kesehatan tanaman padi. Jadi aplikasi ini saya buat bagi petani untuk melakukan konsultasi terkait penyakit tanamannya. Baik, sebelum memulai aplikasinya, di sini pastikan terlebih dahulu untuk XMPP, MySQL, dan Apache-nya sudah nyala. Kalau misalnya sudah dalam keadaan stop seperti ini, berarti dia sudah nyala. Kemudian pastikan juga sudah ada database-nya. Di sini saya sudah membuat satu database, yaitu sistem pakar underscore padi yang terdiri dari 5 tabel. Yang pertama itu tabel analisa. Tabel analisa ini digunakan untuk pengguna yang sudah melakukan konsultasi. Nanti riwayatnya itu ada di sini. Ini sudah ada sekitar 24 yang sudah melakukan konsultasi. Kemudian ada tabel gejala. Tabel gejala ini adalah tabel untuk premis atau fakta yang nanti akan diinputkan sesuai gejala yang ditunjukkan pada tanaman padi. Kemudian selanjutnya itu tabel penyakit. Tabel penyakit ini yaitu tujuan atau keputusan jenis penyakitnya atau subgoalnya. Kemudian di sini juga ada tabel gejala underscore penyakit. Ini adalah tabel relasi atau hubungan antara gejala dan penyakitnya. Misalkan di sini gejala pertumbuhan padi kerdil, dia adalah masuk penyakit tungro seperti itu. Sini ada 19 hubungan gejala dan penyakit. Kemudian terakhir itu ada tabel M-user. Tabel ini digunakan untuk login ke aplikasi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke demo aplikasinya. Nah, ketika nanti di run, pertama kali masuk dia akan seperti ini untuk tampilannya. Di sini ada informasi sistem pakar konsultasi kesehatan diagnosa penyakit tanaman padi dan penjelasannya. Kemudian di sini juga ada 3 tombol. Yang pertama itu tombol keluar. Tombol keluar ini berfungsi untuk membatalkan penggunaan aplikasi. Kemudian tombol masuk. Tombol masuk ini untuk login ke aplikasi apabila sudah mempunyai akun. Kemudian tombol daftar. Tombol ini adalah bagi pengguna yang belum memiliki akun. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, di dalam aplikasi ini ada 2 level atau 2 hak akses. Yang pertama itu level pakar, yaitu yang bisa melakukan perubahan, pengupdatean, dan pengembangan sistem. Sedangkan untuk pengguna itu hanya bisa melakukan konsultasi saja. Nah, di sini saya contohkan terlebih dahulu yang pakarnya ya. Jadi kita bisa langsung masuk saja. Klik tombol masuk. Nanti dia akan diarahkan ke sistem ini, ke sistem login. Di sini saya sudah buat untuk username-nya Hatifah62, passwordnya pakar. Kemudian di sini ada 3 tombol, ada masuk, batal, dan daftar. Kita klik tombol masuk. Nah, ini adalah tampilan dari level pakar. Jadi ada home, master data. Home ini tampilannya seperti ini. Dia ada informasi mengenai padi, cara bercocok tanam, tipe beras, kemudian sistem budidaya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada informasi menu master data. Nah, untuk menu master data ini terdiri dari 4, yaitu data penyakit, kemudian data gejala, relasi penyakit underscore gejala, dan data pakar. Kemudian ada report untuk laporan. Yang pertama itu laporan hasil konsultasi, laporan data pakar, laporan data pengguna, laporan review penyakit. Kemudian di sini ada menu konsultasi, menu tutorial. Menu tutorial ini ada insektisida organik, fungisida organik, alat penyemprot. Kemudian di sini juga ada menu about us.
Untuk menu About Us ini informasi mengenai aplikasi ini. Nah, terakhir itu ada menu logout untuk keluar dari akun. Baik, kita lanjutkan saja, jelaskan terlebih dahulu satu-satu. Di sini yang About-nya Us-nya sudah tadi, kemudian tutorial. Tutorial yang pertama itu ada insektisida organik, seperti ini, ada informasi mengenai bahan yang bisa dibuat untuk membuat insektisida, kemudian bahan yang bisa dibuat untuk fungisida dan cara pembuatannya, kemudian ada alat penyemprotnya, jenis-jenisnya, dan terakhir cara penggunaannya. Seperti ini. Ada 3 ya, ada insektisida, fungisida, dan alat penyemprot. Kemudian kita lanjut ke menu ini yang master data penyakit. Nah, untuk ke data penyakit ini kita masuk ke pengolahan data. Jadi ketika kita membuka menu data penyakit ini, nanti akan ditampilkan halaman seperti berikut. Untuk kode penyakitnya itu sudah otomatis. Jadi tidak perlu ketik ulang, dia sudah dibuatkan otomatis. Jadi terakhir itu kan di KP06. Nah, sekarang itu kode penyakitnya ada di KP07. Jadi kita bisa lanjutkan. Misalkan nama penyakitnya di sini busuk, kita mau input busuk batang padi. Nama latinnya Magnaporte salvini. Kemudian penjelasannya ini penyakit busuk batang atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan stem rot, menyerang pada 2 fase dan seterusnya. Kemudian untuk pengendaliannya itu ada tindakan pencegahan. Jadi ada 2, ada tindakan pencegahan. Kemudian ada lagi pengobatannya, pengendalian kimiawi. Nah, untuk pengobatan busuk batang padi ini bisa menggunakan obat propiconazole 1 ml. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penginputannya. Apabila sudah selesai, kita bisa klik tambah data. Nah, nanti akan ada informasi data penyakit berhasil tersimpan. Nah, sekarang di bawah untuk KP07-nya di sini sudah ada ya, sudah terbuat di database-nya. Kalau misalkan kita mau ngupdate data, misalkan saya mau merubah, di sini ditambahkan penjelasan. Nanti tinggal klik saja update data. Nanti otomatis datanya akan terupdate. Kemudian kalau misalkan mau menghapus data, nanti bisa diklik hapus data. Saya contohkan di sini. Sebentar, saya tambah dulu 1. Nah, saya contohkan saya mau menghapus yang KP08 ini ya. Jadi kita bisa klik hapus data, maka data telah terhapus, di tabelnya langsung terupdate terakhir KP07. Yang KP08-nya sudah terhapus. Kalau mau mereset form bisa diklik ini. Untuk kode penyakitnya dia otomatis jadi KP08. Selanjutnya adalah penginputan data gejala. Sekarang kita udah ada di halaman data gejala ya. Nah, berikut adalah tampilannya kira-kira seperti ini. Untuk kode gejalanya juga dibuat otomatis. Dia akan melanjutkan yang terakhir. Di sini terakhir KG17. Maka selanjutnya adalah KG18. Nah, sekarang kita menambahkan nama gejala yang berikutnya adalah lesi kecil berwarna hitam. Klik di sini tambah data. Maaf, kita reset form. Klik tambah data. Data gejala berhasil tersimpan. Nah, kalau misalkan mau mengupdate datanya seperti tadi bisa. Jadi data telah berhasil dirubah. Kalau mau menghapus seperti tadi juga tinggal diklik hapus data. Kemudian ini reset form. Nah, setelah itu di sini sudah ada gejala baru ya, gejala KG18. Selanjutnya itu halaman relasi penyakit gejala.
Nah, fungsi dari halaman relasi penyakit. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman relasi penyakit underscore gejala. Halaman ini berfungsi untuk menambah data penyakit dan gejalanya yang baru. Nah, misalkan di sini kan sudah antrian ke nomor 20 ya, terakhir kan nomor 19, sekarang kita antrian ke nomor 20. Ini tidak bisa diedit. Kemudian kita langsung pilih saja nama penyakit yang sudah kita inputkan tadi, yaitu busuk batang padi. Kemudian di sini kode penyakitnya sudah otomatis jadi KP07 mengikuti yang sudah kita input tadi. Kemudian selanjutnya ada nama gejala. Nama gejalanya bisa dipilih. Di sini tadi yang kita ketik itu lesi kecil berwarna hitam. Kode gejalanya juga otomatis nanti dia mengikuti seperti yang kita input tadi. Nah, kalau sudah, kita bisa klik langsung yang tambah data ini. Data relasi gejala dan penyakit berhasil tersimpan. Kalau misalkan mau mengupdate data juga boleh. Seperti tadi, kalau mau menghapus data juga sama seperti tadi. Nah, selanjutnya setelah tambah data penyakit dan gejala sudah selesai, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman data pakar. Halaman data pakar ini berfungsi untuk mendaftarkan data baru untuk pakar baru. Jadi pakar yang akan mengembangkan aplikasi ini membutuhkan akun baru misalkan. Nah, kita bisa buat di halaman ini. Username-nya misalkan pakar 12, passwordnya pakar, nama lengkapnya Lisa, nomor teleponnya 08971556 xxx12, alamatnya Kampung Cigurangseng, RT 00, RW 00, Desa Ciherang misalnya, Ciherang, Kecamatan Cisoreang, Kabupaten Sukabumi. Ini misalkan ya. Kemudian kita bisa klik langsung tambah data. Selamat, Anda berhasil registrasi. Nah, sekarang untuk yang pakar 12 tadi sudah ada. Kalau melakukan pengupdatean bisa. Tapi kalau misalkan mau menghapus data juga bisa, sama seperti tadi. Sekarang yang pakar 12-nya sudah hilang kan? Nah, kalau sudah selesai, itu adalah untuk tambah datanya yang 4. Selanjutnya kita lanjut ke halaman laporan. Di menu report ini ada 4 laporan. Sebetulnya ada 5, cetak hasil analisa. Dan sekarang ini ada 4 listnya. Yang pertama laporan hasil konsultasi. Nah, kalau misalkan yang pertama kita akan klik dulu yang laporan hasil konsultasi. Laporan hasil konsultasi ini adalah laporan dari semua pengguna yang telah melakukan konsultasi. Nah, nanti untuk sesi konsultasinya kita akan uji coba di kategori login pengguna. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampilan dari halaman tadi yang laporan hasil konsultasinya. Nah, di sini ada informasi ID, tanggal konsultasi ya, kemudian username. Ini username-nya, nama lengkap, kode penyakit, hasil jenis keputusan yang telah dilakukan, kemudian nama penyakit dan nama latin. Di sini ada 25 yang telah melakukan konsultasi. Baik, selanjutnya itu kita lihat laporan data pakar. Nah, untuk laporan data pakar kira-kira seperti ini. Ini ada sistem pakar tanaman padi, jalan raya tengah, dan seterusnya. Kemudian untuk laporan data pakar itu berisi username, nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, dan password. Nah, misalkan username Agung Muzakir 00, nama lengkapnya Agung Muzakir, nomor teleponnya ini 0812xxx, maaf ya disensor. Kemudian alamat rumahnya ini, dan passwordnya itu pakar. Ini footernya. Untuk data pakar itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Baik, selanjutnya kita ke laporan data pengguna.
Untuk laporan data pengguna itu kira-kira seperti ini. Sama seperti tadi, username, nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, dan passwordnya. Dan di sini totalnya itu sekitar ada 20-an lebih yang untuk yang pengguna ini, lumayan banyak. Selanjutnya laporan review penyakit. Nah, untuk laporan review penyakit ini berfungsi untuk pakar apabila ingin melihat, nah minggu ini penyakit apa sih yang paling banyak menyerang tanaman padi. Nah, berdasarkan hasil konsultasi dari petani didapatkan seperti pada gambar yang ada di layar. Misalkan di sini laporan review penyakit itu saya buat dua, yaitu tren mingguan dan tren bulanan. Nah, untuk yang tren mingguan ini dari seminggu ke belakang ya, dari tanggal 17 ke belakang. Nah, untuk tren mingguan dari grafik dapat kita baca bahwa yang paling banyak terdeteksi untuk penyakitnya itu adalah tungro dan walang sangit. Itu ada dua hasil konsultasi. Kemudian dan paling sedikit itu ada bercak coklat dan blas. Kemudian untuk tren bulanan, untuk bulanan di sini yang paling sedikit itu adalah penggerek batang yang warna kuning ini, dan yang warna merah ini adalah bercak coklat. Selanjutnya yang paling banyak terserang penyakit adalah penyakit walang sangit. Ini adalah penyakit walang sangit. Jadi pada kesimpulannya, para pakar bisa melihat hasil konsultasi dari para pengguna yang paling banyak mendeteksi penyakit di bulan ini berarti walang sangit. Sehingga para pakar atau para petani bisa menghindari untuk musim ini dengan pengobatan dan pengendalian tertentu. Ini untuk laporannya kita bisa simpan atau kita bisa cetak langsung print PDF ya. Kalau misalkan mau simpan, ini bisa kita pilih PDF. Kemudian misalkan di sini laporan Hatipah. Oke, save. Nah, kalau misalkan mau di print bisa langsung print ke printer. Sudah selesai untuk laporan. Nah, ini semuanya sudah kita buka. Selanjutnya kita logout. Kita masuk ke login pengguna, kategori pengguna. Nah, biasanya kan pengguna baru, kita kategorikan pengguna baru, dia belum memiliki akun. Jadi kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Misalkan saya mau melakukan pendaftaran, namanya Hatipah 67 misal. Untuk passwordnya pengguna, nama Hatipah, alamatnya Kampung Surade, RT 00, RW 00, Kecamatan Sukaesih misal, Kabupaten Sukabumi, nomor handphone 089 bla 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 7 xxx 7267. Untuk kategorinya di sini hanya ada pengguna ya, karena ini memang halaman yang digunakan untuk pendaftaran pengguna biasa yang non pakar saja. Kemudian kalau sudah, nanti kita bisa klik daftar. Nah, nanti ada informasi selamat Anda berhasil registrasi, nanti klik saja oke. Nah, tadi kan kita masukkan saja Hatipah 67. Kemudian di sini pengguna. Klik masuk. Nah, ini adalah halaman untuk level pengguna. Bedanya itu tadi ada menu master datanya sama menu laporannya di sini tidak ada. Di sini hanya menu home, halaman utama, kemudian ada menu about us, kemudian menu logout, menu tutorial kayak sama seperti tadi untuk menu tutorialnya. Kemudian di sini ada menu konsultasi. Nah,
Jadi di sini pengguna bisa melakukan konsultasi di menu ini. Kita bisa ketikkan untuk username-nya. Kita mulai saja untuk konsultasinya Hatipah 67. Namanya Hatipah. Kemudian di sini kita bisa pilih gejala atau fakta atau premisnya. Ini kan fakta yang akan kita ambil berdasarkan gejala penyakit tanaman padi yang ditampilkan atau yang ditunjukkan oleh tanamannya. Misalkan saya mau pilih di sini pertumbuhan padi kerdil, jumlah anakan berkurang, mirip kekurangan kalium, sundep atau pucuk tanaman mati, dan malai membusuk. Nah, kalau sudah, kita bisa klik tombol cek penyakit ini. Nah, otomatis nanti sistemnya itu akan menghitung dan menelusuri semua fakta yang ada di sistem, yang sudah dibuat di sistem. Kalau ada yang cocok, maka dia akan menampilkan hasilnya. Nah, berdasarkan gejala yang sudah kita inputkan, di sini ada yang cocok, ada beberapa yang cocok. Yang pertama, tungro 75%, wereng 0%, berarti tidak ada yang cocok di penyakit wereng. Kemudian di penyakit walang sangit pun 0%, berarti tidak ada yang cocok. Kemudian di penyakit penggerak batang ada 50%. Nah, di sini ada sundep atau pucuk tanaman mati ya, kita klik. Nah, ini penggerak batang 50%, bercak coklat 0%, berarti tidak ada yang terdeteksi. Dan penyakit belas 25%. Dari hasil penelusuran ini didapatkanlah persentase tertinggi di sini adalah tungro 75%. Makanya di sini hasil diagnosa penyakitnya adalah tungro. Kemudian di sini karena hanya ada satu deteksian saja, maka hanya ada satu tombol yang hidup, sedangkan tombol cara penanggulangan yang kedua itu mati. Nah, kalau sudah sesuai dengan gejala yang terpilih, kemudian tombol cek penyakitnya sudah dan menghasilkan tungro, kita bisa klik cara penanggulangannya. Nah, ini merupakan halaman hasil analisa cara penanggulangannya. Ada informasi username, nama, kemudian ID. ID ini adalah ID antrian ke-26. Jadi sudah ada 26 yang melakukan konsultasi di sistem ini. Nah, tadi kan penyakit tungro. Di sini ada informasi nama penyakitnya tungro, kode penyakitnya KP01, nama latinnya RTBP. Gejala pada jenis penyakit ini adalah pertumbuhan padi kerdil. Jumlah anakan berkurang, mirip kekurangan kalium, dan daun menguning. Penjelasannya di sini virus ditularkan melalui warna yang disebut nepotetics dan lain sebagainya. Kemudian pengendaliannya itu ada dua, tindakan pencegahan dan pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi ini seperti obat ya. Di sini penyemprotan insektisida berdasarkan buprofezin. Jadi informasi yang disarankan atau obat yang disarankan untuk penyakit tungro seperti itu. Kalau sudah selesai, kita bisa klik tombol tanda print ini. Nanti sistemnya akan bertanya apakah Anda ingin mencetak hasil konsultasi. Jika ingin mencetak, kita klik saja yes. Nah, nanti sistemnya akan mengeluarkan laporan seperti ini. Di sini ada ID kita yang tadi, ID-nya 26, username Hatipah67, tanggal konsultasinya 17 Juli 2023, namanya Hatipah, kode penyakitnya KP01, nama penyakit tungro, nama latin RTBP, ini penjelasannya, pengendaliannya juga, dan list gejalanya. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan hasil analisa penyakit. Seperti biasa, ini juga bisa di-save di PDF hasil analisa. Oke, save. Nah, kalau sudah selesai, bisa langsung klik home kalau mau kembali ke menu utama, atau kita mau mengulang konsultasi, bisa klik tanda mengulang ini ke sebelumnya back. Nah, maka nanti sistemnya akan kembali ke halaman konsultasi. Seperti itu. Di sini sudah selesai untuk demo aplikasinya. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.